Ibu di Depok bunuh diri, polisi temukan cat tagihan pinjol 12 juta. Ternyata ketika diteliti, pinjaman online ini rata-rata terjebaknya karena keinginan. Jadi mereka meminjam untuk membeli laptop yang sebenarnya lebih dari kemampuan dia untuk membayarnya. Iya. Tahu nggak sih berapa dari Januari 2023 sampai Oktober 2023 pemerintah berhasil membekukan 1.466 pinjol ilegal. Godaan itu luar biasa, bahkan sekarang modusnya sih dia ngasih langsung tanpa diminta. Orang baik-baik dapat 3 juta. Orang kalau mati syahid juga diampuni semua dosa kecuali hutang. Iladain. Enggak legal coret, enggak logis coret, enggak syariah coret. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, para pemirsa Al-Misri Official, alhamdulillah kita saat ini ngobrol ekonomi keluarga. Nah, kita sudah menjanjikan kemarin dan kita sudah cerita bersama Madam kemarin tentang 3 penyakit, tentang bahaya yang mengancam masyarakat kita. Di antara 3 penyakit itu adalah pinjol. Nah, kebetulan saya saat lagi lihat berita-berita, ternyata muncul salah satu berita adalah ibu di Depok bunuh diri, polisi temukan cat tagihan pinjol 12 juta. Beliau karena akibat diduga stres akibat tagihan pinjaman online itu ilegal. Itu sayang sekali, beliau masih usia 44 tahun dan meninggalkan anak-anaknya. Itulah para jemaah dan para ikhwat yang dimuliakan Allah yang kita akan bahas, karena saya yakin setiap orang saat ini perlu pembahasan secara tuntas, solusinya, penyebabnya, modusnya. Insyaallah di dalam episode kali ini kita akan membahas bersama Madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Madam, sehat? Alhamdulillah. Semoga diberikan kelancaran dalam segala urusan. Alhamdulillah. Kita harus sehat. Selama kita jauh dari pinjaman online, aman insyaallah. Amin. Insyaallah. Nah, saya kan kebetulan Madam lagi baca berita itu hari Selasa tanggal 2 November 2021. Itu berarti sudah lama, berapa tahun yang lalu. Ini seorang ibu bunuh diri di Depok karena tagihan pinjaman online. Ini sekarang sedang marak, lebih besar lagi. Berarti sekarang yang itu lebih parah saat ini ya, yang dialami oleh banyak masyarakat kita. Nah, kira-kira bagaimana Madam memandang pinjaman online ini? Pinjaman online ini disebabkan salah satunya adalah karena tidak bisa membedakan antara yang mana yang memenuhi kebutuhan sama yang harus dipenuhi yang keinginannya. Betul. Nah, karena kebutuhan itu sebenarnya sifatnya kan sangat basic, jadi kalau yang keinginan itu yang lebih dari situ. Ternyata ketika diteliti, pinjaman online ini rata-rata terjebaknya karena keinginan. Nah, memang ada sebagian kasus yang memang dia fuqara wa masakin, atau betul-betul orang duafa. Nah, sebenarnya sudah ada solusinya di Indonesia. Lembaga zakat kita banyak. Kenapa tidak menjadi solusi untuk fuqara wa masakin kita untuk mencari suap nasi? Ada apa di balik ini? Apalagi kemarin kan pada saat Covid banyak sekali yang melakukan pinjaman online. Apalagi yang menghilangkan ke mata pencarian atau kayak boykot sekarang kan banyak yang keluar dari pekerjaannya. Jadi dia mencari sesuatu untuk bisa menutupi kebutuhan keluarganya. Nah, jadi pertama, berarti lembaga zakat itu menjadi solusi untuk mereka. Lembaga zakat harusnya untuk yang betul-betul fuqara wa masakin yang itu diberikan bantuan ya, karena memang punya hak atas zakatnya. Betul. Nah, kemudian kalau yang konsumtif ini yang bahaya. Yang hanya memenuhi keinginannya yang berlebihan, ini bahaya ketika meminjam pinjaman online. Dan ini banyak ditemukan di kalangan generasi muda. Jadi mereka meminjam untuk membeli laptop yang sebenarnya lebih dari kemampuan dia untuk membayarnya. Handphone yang lebih dari kemampuan dia untuk membayarnya. Jadi harus kita cegah. Nah, bagaimana caranya adalah tahu jahatnya pinjol itu seperti apa. Karena pertama, mereka ini kalau yang pinjolnya itu kan ada 2, Ada yang pinjol legal dengan pinjol ilegal.
Nah, kalau pinjol legal sebenarnya di Indonesia itu ada 100 jumlahnya. Ada 107, 7-nya itu syariah. Kalau syariah bukan pinjol. Kalau yang konvensional memang disebut pinjol. Pinjol artinya memang legal tapi memberikan pelayanan peminjaman online. Nah, yang bahaya itu adalah bukan 107 ini, karena ini diregulasi oleh pemerintah. Walaupun secara syariat tentu saja yang konvensional melanggar syariat. Tapi yang bahaya itu, Syekh, tahu nggak Syekh, berapa dari Januari 2023 sampai Oktober 2023 pemerintah berhasil membekukan 1.466 pinjol ilegal. Subhanallah. Jumlahnya banyak ya? Jumlahnya sama, hampir sama dengan tahun Hijriah ya, Saking banyaknya gitu ya. Aduh, gawat sekali ini, Syekh. Berarti gini, kalau kita bilang apa jahatnya pinjol bagi masyarakat kita? Iya, pertama kita harus tahu dulu ciri-ciri mereka. Mereka minta lebih dari tiga, yaitu yang diakui oleh Indonesia atau OJK atau Jasa Keuangan, itu boleh seorang peminjam online atau perusahaan atau lembaga itu meminta dari masyarakat atau peminjam 3 hal saja. Camilan, kamera, mikrofon, location. Kalau di ciri-ciri dia yang ilegal, kalau dia minta lebih dari 3, contohnya dia minta share your contact, bagi kontak kamu, itu ilegal. Nomor HP-nya, nomor HP orang-orang se-HP-HP-nya dia. Gitu. Makanya saya suka dapat tagihan nggak? Kalau saya pernah dapat tagihan, artinya saya pernah membagikan atau di dalam konteks saya itu ada yang terjebak pinjol. Dan dia menjaminkan kontaknya saya untuk lembaga itu supaya dia dapat cairannya. Nah, terus ada lagi yang diminta apa, Syekh? Share your pictures. Foto ya? Foto-foto. Kadang-kadang, maaf ya Syekh, foto kita ini kan kadang-kadang ada yang nggak nutup aurat, nggak ini yang mereka bisa dijadikan share kemana-mana. Share kemana-mana ada. Jadi tekanan gitu kepada kita, ancaman. Orang Indonesia itu paling malu orangnya. Orangnya pemalu, paling nggak enakan. Nah, ini digunakan. Jadi kalau misalnya dia jahatnya mereka adalah 1, bunganya. Lebih dari yang dianggap dipastikan oleh OJK. OJK itu ada aturannya, kurang dari 1% ya. Artinya ada aturannya untuk bunga ya. Nah, dari syariah juga ada aturannya untuk bagaimana berapa jumlah bagi hasil atau margin yang ditentukan. Nah, selain itu, Syekh, mereka berbunga. Makanya minjem 2 juta tapi tiba-tiba jadi 60 juta. Betul. Karena hitungannya per hari. Kalau 1% aja 1 hari, apalagi kalau 2%. Berarti saya kalau minjem 2 juta misalnya, 2 juta kali bunganya 1%, kali berapa hari, kali berapa bulan, kali berapa tahun nunggaknya. Dan peminjam yang punya lembaga ini tahu kalau 70% dari orang yang ditawarin pinjol ilegal ini bakal macet. Dan kalau macet, tenang. Orang Indonesia kan tadi balik lagi ke asumsi pertama, nggak enakan, maluan. Halo, gue datangin ya, gue ancam nih ya, gue ini. Wah, dia ketakutan. Berarti ini modus pinjol gitu ya. Saya di sini menemukan ada data, seluruh data pribadi diambil dari handphone milik peminjam. Iya itu, karena tadi mau nge-share. Yang kedua adalah penagihan dilakukan tidak hanya kepada peminjam saja, melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam handphone milik peminjam. Kemudian yang berikutnya penagihan dilakukan dengan cara memaki, mengancam, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual yang tadi Madam sudah sampaikan. Kemudian bunga pinjam itu tidak terbatas, seperti yang Madam sampaikan kan, setiap berhari kan. Kemudian pengalihan dilakukan tanpa kenal waktu penagihannya, dilakukan tanpa mengenal waktu. Kemudian nomor kontak pihak pinjol itu tidak selalu tersedia. Kemudian alamat kantor perusahaan pinjol itu tidak jelas. Berarti ini sangat-sangat ini banget gitu loh. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan ya. Tapi kalau kita lihat data sekarang, masyarakat banyak banget gitu yang. Kenapa mereka terjebak, Syekh? Karena tadi godaan itu luar biasa. Bahkan sekarang modusnya, Syekh, dia ngasih langsung tanpa diminta. Orang baik-baik, Syekh, dapat 3 juta. Kalau orang baik-baik ini, ketika ditransfer, langsung ditransfer. Nggak tahu dia dapat dari mana nomor rekeningnya. Pokoknya dia dapat. Dan orang ini ternyata kebetulan baru selesai sholat duha. Masya.
Pas dapat transfer, alhamdulillah Allah sudah memberikan transferan dari langit. Ya, ada yang ketawa di sini udah nampaknya udah pengalaman atau pengen dia ya. Sudah sholat tahajud semalamnya, sudah nangis kepada Allah minta solusi. Pas bangun tidur dapat duit, alhamdulillah itu hasil dari sholat tahajudnya. Udah ada yang ngadu ke Madam 2 orang. Apa yang Madam nasihatkan? Jangan bangga dulu. Pertama istighfar. Betul. Kedua, cek ke bank. Betul. Kalau pengirimnya PT Abakadabra, wah ini ada sesuatu. Kalau dia pakai nama lembaga yang resmi, ini sesuatu. Karena sekali kita pakai dia akan telepon. Lu udah pakai, berarti lu jadi customer gua. Okay. Lu harus bayar sekian. Tapi kalau kita bilang, Madam, 2 orang yang ngadu ini, Madam bilang, sampaikan ke bank, tolong freeze. Karena saya nggak merasa telepon orang tua, telepon siapa-siapa nggak ada yang ngirim. Itu bukan karena jawaban dari sholat duha gitu kan. Nah jadi langsung Syekh ditelepon banknya disuruh freeze. Oh gitu. Di froze. Jadi di frozen, nanti ketika itu nggak jadi transaksi. Nah itu modus-modus ini macam-macam. Dan saya tahu nggak Syekh, menerornya itu jahatnya pinjaman ilegal ini. Ketika dia meneror, itu mereka tuh menteror itu sampai ke teman Madam ada yang ngadu, aduh saya rasanya mau bunuh diri aja katanya. Iya. Karena apa? Dipermalukan, diteror abis-abisan, disakiti. Bahkan ada yang datang di rumah kan? Iya, dan bahkan hampir disuruh jual ginjal. Ada. Saya punya jamaah juga begitu, karena memang hampir 200 juta lebih, dan terus setiap hari bertambah, dan tagihannya itu besar sekali. Dia pertama sudah putus asa, kemudian dia juga mau jual ginjal. Bahkan dia bilang, kalau ada orang menawarkan pindah agama, saya mau. Yang penting, itulah nauzubillah yang terjadi. Kenapa? Itu karena salah jalan. Dan pada saat kita punya persoalan hidup, kita tidak mencari jalan yang benar, atau jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, atau solusi di dalam cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Banyak solusinya sebenarnya. Nah, berarti gini. Nah, karena kita sudah singgung penyakitnya yang menimpa masyarakat saat ini, kira-kira kita mau solusi yang konkret untuk masyarakat, dan kita memberikan banyak solusi gitu biar mereka punya banyak pilihan gitu. Kira-kira solusinya gimana, Madam? Untuk mereka yang pinjol. Nah, teman-teman coba perhatikan kira-kira apa yang kita lakukan bagi teman-teman yang sudah terjebak pinjol ini. Insyaallah ada solusi yang bermanfaat dari Madam. Silakan Madam. Ya, pertama solusinya adalah kalau sudah terlanjur kena pinjol, pertama adalah taubatan nasuha. Betul. Minimal istighfar. Betul. Nah, kemudian kenapa? Karena hutang boleh nggak, Syekh, dalam Islam? Boleh. Kalau hutang boleh. Boleh. Karena dalam Al-Quran juga ada administrasinya. Tapi tidak ada yang bidaini ila ajalin musamman faktubuhu. Dicatat supaya kita ingat untuk tanggung jawab kita. Karena kalau kita nggak catat, kadang-kadang kita lupa. Dan tidak ada lebih-lebihnya. Kecil dulu saya pernah nggak ngutang di warung sebelah rumah dulu. Ya banyak kita. Nah, kadang-kadang diambil lari gitu, keluarga yang bayar. Aduh gawat, ternyata saya nakal juga ya waktu kecil ya. Nah jadi utang ini perlu ada administrasi, dan jangan sampai kita kan diberikan doa oleh Rasulullah SAW. Doanya apa? Supaya kita nggak berkelilit utang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajizi wal kasali, wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu Madam sebelum masuk Islam saya nggak ketemu doanya. Subhanallah. Ini doa canggih abis. Dan ini doa yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi sahih hadisnya saya. Nah, jadi ini yang menjadikan sebenarnya pedoman kita. Jadi tadi sudah tabutan nasuha, minimal istighfar, doa. Tetap harus doa dong saya. Betul. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Terus yang ketiga administrasinya dicatat. Adalah dicatat supaya kita tahu utangnya kemana aja. Kadang-kadang ada orang yang kena 2-3 pinjol atau 5 pinjol atau 10 pinjol. Itu bahaya banget. Jadi dia nggak ini ya? Gali lubang tutup lubang kata orang Indonesia. Memang betul terjadi. Itu banyak banget. Itu yang tadi ghalabatid dain itu tadi ya saya. Nah jadi bagaimana caranya supaya ini kita catat semua, terus kita lihat yang mana paling lama nih. Nah terus gimana strateginya? Atau yang paling harus didahulukan ya? Ya, karena hutang tetaplah hutang. Betul. Harus tetap dibayarkan. Karena hutang ini sampai orang kalau mati syahid juga diampuni semua dosa kecuali hutang. Iladain. Ini luar biasa ini saya. Takut ya saya merinding. Berarti mereka ini catat biar dia tahu. Nah, nanti prioritas yang mana harus bayarkan? Oh, prioritaskan. Ya, terus yang keempat diminta dihapuskan bunganya. Diminta kemana?
ke ini ya, ke lembaganya. Terus dimintain, terus kita kelima kita laporkan. Nah, kira-kira berarti ada kontak yang bisa kita hubungi untuk bisa mengatasi persoalan ini. Pertama kita laporkan 2, ke kepolisian setempat. Ke kepolisian setempat kita laporkan supaya polisi langsung ada juga yang ngawasi. Tapi kalau gini, kalau orang kan datang ke kantor polisi kata dia, loh kan Bapak yang pinjam, kenapa harus lapor polisi? Supaya jangan berlaku kekerasan. Oh, kekerasan. Iya, karena itu masuk berarti laporannya kriminal ya? Iya. Oh, karena dia menekan. Ya, dia berusaha kalau mengancam. utangnya kata polisi, kamu harus bayar. Tapi jangan minta saya untuk bayarin katanya. Berarti cuma larinya ke ranah ancaman, kekerasan. Ancaman, kekerasan, pelecehan, semuanya masuk bab polisi itu. Oh, berarti ya betul. Teman-teman bisa catat ya. Berarti bisa kita kalau terlibat di dalam pinjaman online bisa kita melaporkan ke polisi. Ke polisi kenapa? Bukan karena suruh polisi yang bayar hutang kita, bukan. Nah, itu bukan anjuran dari Madam, bukan anjuran dari saya juga, tapi kita datang ke polisi karena sebagai apa? Pelindungan. Karena polisi itu mengayomi melindungi masyarakat sebagai pelayan masyarakat. Jadi dia datang untuk melaporkan apabila mendapatkan ya. Tapi kalau seandainya ini tidak mendapatkan ancaman, tidak ada laporan gitu. Karena khawatirnya terlambat. Kalau terlambat udah gantung diri, udah nggak tahu lagi, polisi udah bab lain tuh laporannya. Oh, berarti dia harus lebih awal gitu langsung. Iya, supaya polisi tahu siapa yang datang, siapa yang ini. Bahkan ada yang pernah waktu itu 2 mahasiswa di kampus terkenal di Jakarta saling bunuh. Oh, gara-gara itu? Gara-gara pinjaman online. Dan dia akhirnya yang memicunya itu salah satu pinjaman online juga gitu. Nah, berarti kita datang ke kantor polisi untuk melaporkan ancaman dan kekerasan ya. Nah, yang kontak yang kedua adalah kontak ke OJK. Jadi OJK itu ada namanya divisi khusus untuk perlindungan konsumen. Namanya ada helpline OJK 157 untuk telepon langsung. Nah, teman-teman silakan mencatat ya. Madam tidur pun Madam apal. Subhanallah. Karena banyak banget yang ngadu. Oh ya. 157 catat ya, 157. Atau di WhatsApp kalau malu ngomongnya. 157. Kalau WhatsApp 081 157 157 157. Oh, berarti itu bisa dihubungi ke OJK. Kapan aja nih ya. Tapi kenapa banyak orang tidak bisa tahu itu yang tentang nomor kontak OJK itu? OJK meminta salah satunya Madam sebagai katanya sih Madam ini tokoh literasi keuangan syariah 2023 katanya sih saya. Jadi bertanggung jawab untuk bagaimana memberikan literasi kepada masyarakat. Berarti ini kita dapat bocoran dari orang dalam ini ya. Masya Allah. Nah, jadi Madam memang dilihat. Kenapa banyak orang nggak tahu tentang kontak itu? Karena mungkin ini salah satu channelnya masih kurang. Dan misalnya Syekh sebagai salah satu asatidz yang banyak memberikan nasihat-nasihat kepada masyarakat tidak diberitahukan, atau tidak diminta, atau mereka berharap saya sendiri dong, coba lihat nih kita lagi kesusahan, tolongin dong. Ya, ada itu di websitenya OJK. Jadi memang masih belum terlalu sosialisasikan dengan baik. Caranya bagaimana? Kita. Karena kita ingin melindungi saudara-saudara kita, masyarakat Indonesia, jangan sampai terlibat oleh pinjol, jangan sampai ekstrimnya, sampai bunuh diri, disakiti dan sebagainya, menjual ginjal. Bahkan kalau menjual ginjal belum terlalu marak di Indonesia, tapi karena kalau kan di luar negeri kebanyakan, di Cina, di Pakistan, Madam sudah banyak lihat kasusnya. Karena 1 ginjal orang bisa hidup, Oh. Dan ginjal itu ternyata salah satu pembelinya paling banyak di Indonesia. Oh, luar biasa ya. Jadi orang-orang kaya itu, Madam pernah teman Madam, kamu mau ganti ini cuci ginjal terus suamimu? Iya, aku mau beli ginjal, kok beli sih? Minta aja, saudara-saudaranya kan banyak, saudara-saudaraku banyak tapi masih muda-muda, kami kayaknya nggak mau dan orang tuanya juga nggak mengikhlaskan. Ada sih dari Cina katanya jualan ginjal. Kayak jualan apa gitu ya saya. Kayak jual apel gitu ya? Iya, aduh ya ampun dah. Jadi ya itu. Itu kenapa? Karena tingkat kesulitan dan kemiskinannya? Kemiskinan dan juga salah satunya yaitu dari ginjal tadi. Bahkan terornya kalau di luar negeri itu lebih gawat dari kita, Menterornya itu sampai, maaf, kan tadi kan boleh camilan ya, Nah ini camilan ini istilah OJK nih. Kamera, mikrofon, location. Terus dia bilang share your pictures. Nah, gambarnya itu bahkan dia bilang, oh kamu cantik nih, kamu coba ini nggak pakai busana, kata saya, ini jadiin jaminan ya. Nah, setelah itu nanti dia diintimidasi gitu ya. Nah, kamu kan cantik, sehat nih, kamu ginjal kamu kayak sehat katanya. Oh, dia bisa tahu.
Nah, sampai segitunya. Bahkan maaf, organ-organ lain juga bisa jadi jaminan. Iya, karena kan memang yang disampaikan sama Madam tadi, banyak orang yang membutuhkan, tapi sayang sekali tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah memberi solusi kepada kita dan masyarakat kita di Indonesia, dan teman-teman yang sudah pernah terjebak pinjol, mudah-mudahan ini kami hadir memberikan solusi kepada Anda. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, dan jangan lupa tadi mencatat doanya, mencatat nomornya, nanti insya Allah kami cantumkan di layar teman-teman semuanya, insya Allah bisa digunakan, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, siap, yang paling mudah mendeteksi adalah 2L. Legal, logis. Kalau dia nggak legal, coret. Kalau dia nggak logis, dia mau minta foto aku, apaan ya, kenapa ya? Mau minta kontak-kontak aku, kan nggak logis. Nggak masuk akal. Coret. Tapi ada tambahan satu lagi. Itu kan kalau OJK tuh minta 2L ya. Kalau berarti yang Edam 2L sama 1 S. Apa S-nya? Nggak legal, coret. Enggak logis, coret. Nggak syariah, coret. Allah, Masya Allah. Itulah berarti keselamatan kita bersama syariah Islam. Karena di situ insya Allah dijamin semua kebutuhan kita. Dan teman-teman, seperti yang sampaikan Madam tadi, bahwa kita juga punya lembaga zakat. Pada saat kita terjebak hutang, terjebak persoalan hidup, kebutuhan bukan keinginan, antum bisa mendatangi lembaga zakat. Kita punya banyak lembaga, alhamdulillah di Indonesia banyak banget, dan bisa mendatanginya. Silahkan, mungkin ada persyaratan yang tidak dipenuhi, dan saya berharap kepada lembaga-lembaga ini memberikan kemudahan untuk ngecek lokasi rumah kebutuhan orang tersebut, apakah dia betul-betul butuh atau tidak. Ya, mudah-mudahan insya Allah kami hadir memberi solusi kepada Anda semua, dan jazakumullah khairan Madam atas sharingnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan bahkan yang di belakang kamera juga sangat membutuhkan. Mereka tertawa tadi karena nampaknya mereka juga menunggu ya dari kemarin gitu, kapan kita bahas pinjol. Ternyata ini mereka wajahnya sudah tersenyum, sudah lega, terasa besok dia makan akan bertambah berat badannya. Karena dari kemarin mereka tidak bertambah, kenapa? Karena tekanan yang mereka alami. Mudah-mudahan insya Allah berikan perlindungan kepada kita semua. Jazakumullah khairan, Madam. Sehat selalu insyaallah, berkah dunia akhirat. Semoga ilmunya bermanfaat kepada kita dan masyarakat. Jazakumullah khairan. Sampai jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa insyaallah kita akan bahas di episode berikutnya adalah judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.